Sabar ya. Mohon maaf agak terlambat. Kita mulai 5 menit lagi. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Ibadah kita di keluarga yang melayani tempat ini. Demikian juga buat jemaat yang bersama lewat siaran live streaming. Semoga mereka punya bekal dan punya persiapan untuk bersama kita lewat siaran live streaming ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami datang di sini ke hadirat-Mu, menyerukan segala sukacita kami. Saat ini ya Tuhan, kami hamba-Mu siap untuk melakukan pelayanan ibadah-Mu dan ibadah di tempat-Mu ini Tuhan. Bekali kami satu persatu melalui kuasa Roh Kudus. Demikian ya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah, kiranya senantiasa berikan sukacita bagi mereka. Mereka merasakan sukacita lewat ibadah bersama pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah yang kami puji dan termuliakanlah nama-Mu lewat ibadah gereja. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom buat jemaat yang di rumah. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari Minggu ini. Buatlah ibadah hari Minggu ini bersama dengan kami dengan sukacita. Mari kita serahkan hati dan pikiran kita agar tertuju untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu. Percaya kepada Tuhan. Pergumulan ataupun tantangan yang akan kita lewati untuk hari-hari akan datang, kuasa Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Allah Bapa kita yang di surga menyertai kita. Buat jemaat yang di rumah, mari kita berdoa sejenak, mengheningkan, menyerahkan hati dan pikiran kita. Dan apa yang ada di dalam pikiran benak kita
kita serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di ibadah minggu tentate dalam arti nyanyikanlah nyanyian baru buat Tuhan. Edehok kamu mah tu debata semua lima pengertian nak. Jadi rak mahita memuji memuliakan nama Tuhan ini. Mari kita sama-sama untuk bernyanyi. Puji Tuhan. Dengan penuh sukacita mari kita sembah Tuhan dengan pujian seperti lusan rindu sungai. Menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama memohon. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah kami yang berada di sini. Kami semua adalah umat gembala-Mu. Kasihanilah kami dan berikanlah kehidupan bagi kami.
Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dengan 2. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan yang diselidiki semua orang yang menyukainya. Diberikannya rezeki kepada orang yang takut kepada Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya perjanjiannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, berilah dan tumbuhkanlah pada kami iman kepercayaan yang benar dan buah iman. Berlipat ganda setiap hari kami semakin dikuatkan. Berikanlah kepada kami kasih yang tulus untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami manusia. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Berikanlah kepada kami pengharapan yang hidup, sehingga kami dengan penuh sukacita mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntun Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dengan 2. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-hukum-Mu. Kami sering mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan Allah. Ampuni dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami tersebut. Ingatlah kami karena kasih-Mu yang besar. Tuntunlah kami kembali ke dalam kebenaran-Mu. Ajarkanlah kepada kami kebenaran-Mu, sehingga iman yang Engkau anugerahkan kepada kami tetap hidup dalam diri kami, dan kami senantiasa berdiam dalam kasih-Mu.
Engkaulah Allah sumber kebahagiaan kami, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengar janji pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kemuliaan di tempat Allah yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dengan 2. Yang diambil dari Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Begini firman Tuhan. Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada yang di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan menista
Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari itu, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskannya nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2. Rasul kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dengan 2.
bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kami rasakan senantiasa. Engkau yang bertahta dalam surga, saat ini kami yang di dunia datang menyembah-Mu. Hari Minggu ini ya Tuhan, kami umat-Mu yang percaya tetap memberikan diri untuk menyembah kebesaran-Mu, untuk mendengar firman-Mu. Kiranya saat ini berfirmanlah Allah kepada kami, karena kami senantiasa akan kuat, akan semangat jika mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di Minggu tanggal 10 Mei itu diambil dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-10 ayat pasal yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kita membacakannya di dalam hati masing-masing. Saya akan memimpin membaca dari sini. Buat jemaat yang di rumah, silahkan buka Alkitabnya. Inilah bunyi firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kita puji Tuhan, firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Saat ini kita masuk dalam Minggu Kantade, yaitu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyikan sebuah keselamatan yang sudah diterima dari Tuhan untuk kita. Bapak dan Ibu, saya pikir setiap manusia kadang kalau lagi senang gitu diungkapkan dengan bernyanyi. Kira-kira kalau lagi senang apa nyanyi Bapak dan Ibu? Apakah nyanyi yang bersifat umum atau yang bersifat rohani? Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan sukacita itu terlontar terkadang di dalam diri kita, membuat diri kita itu
bernyanyi. Inilah yang dirasakan di dalam kitab Wahyu, nyanyian kemenangan. Kitab Wahyu ini adalah kitab yang didapatkan dari penglihatan. Maka di dalam bahasa Batak didok pangkapon, terbuka, dilihatkan. Demikian juga Bapak dan Ibu, Rasul Yohanes yang menulis ini mendapatkan penglihatan untuk menghibur jemaat mula-mula pada saat itu yang di tengah penderitaan, sehingga penderitaan mereka menimbulkan adanya para martir. Para martir, kita ingat Bapak dan Ibu, di mana mereka lebih mempertahankan kesetiaan daripada mempertahankan hidup. Dia mempertahankan kesetiaan kepada Yesus Kristus daripada mempertahankan hidup. Itu adalah martir. Inilah penghiburan yang disampaikan kepada jemaat pada saat itu. Demikian juga saat ini kita dihiburkan oleh nyanyian kemenangan di saat penderitaan itu datang juga di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Adanya dampak penularan COVID-19, kita terkekang oleh jarak, hanya di rumah, anak-anak tak bisa lagi sekolah seperti biasa sementara waktu. Adanya tekanan ekonomi yang mempersulit setiap sendi-sendi kehidupan. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah dengan himpitan pergumulan penderitaan itu kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita bukanlah sampai kepada martir, tetapi kita mempertahankan kesetiaan walaupun derita yang kualami. Itulah yang harus kita katakan Bapak dan Ibu. Aku harus mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus walaupun derita yang kualami. Kita telah membaca bagaimana kitab dalam pasal 12 ini ada perseteruan antara malaikat Mikael dan kelompoknya mengalahkan yang namanya iblis dan sekelompoknya. Kalau dilihat di situ ada naga dikalahkan, mengungkapkan iblis di dalam dunia surga telah dikalahkan, sehingga iblis jatuh sampai ke bumi dan ke laut. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika malaikat Tuhan dan kuasa Tuhan bertanding dengan iblis, tidaklah tandingan iblis kuasa Tuhan dengan para malaikatnya taklah sebanding. Maka iblis itu pun ditendang jatuh sampai ke bumi. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Lukas 10 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Lukas 10 ayat 18. Iblis itu jatuh. Ini adalah sebuah gambaran di mana di dalam dunia surga iblis dikalahkan. Demikian juga di dalam dunia dan di bumi ini melalui darah Yesus Kristus, iblis dikalahkan. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tadi melihat nats ini, adanya setan yang sebagai pendakwa. Yang dikatakan pendakwa itu apa Bapak dan Ibu? Ada tuntutan-tuntutan, ada keputusan darinya bahwa iblis mendakwa, kamu yang berdosa, kamu itu milikku,
itu adalah dakwaannya, fitnah-fitnahan, sinis, dan kejahatan yang tak pernah terlelap. Tidak berhenti untuk dengki dan selalu menjaga, menentang kebaikan. Maka Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai dan semangat, yang terjadi semakin menangis iblis itu mendengar sorak-sorai kita. Tetapi ketika kita tak lagi bersorak-sorak memuji Tuhan, tak lagi setia, maka iblislah yang bersorak-sorak kegembiraan, karena dia telah memenangkan motivasi dan tujuannya. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, motivasi daripada iblis adalah menentang yang namanya kebaikan firman Tuhan. Ia hanya menuntut orang-orang, setiap manusia untuk ikut kepadanya. Maka pernahkah kita lihat sebuah drama? Ada sebelah kanan itu digambarkan, kanan ini seperti malaikat Tuhan, kalau kiri digambarkan iblis. Suara malaikat, suara Tuhan, hayo, suara iblis. Yang mana kita dengar? Kita diberikan kehendak bebas untuk mengikuti suara yang kita dengar. Hai anak-anak, kiranya taatilah dan hormatilah orang tua. Datang iblis, lawan saja orang tua katanya. Ayo, ikutkan aku, lawan. Ketika mengikuti kata iblis, maka dia bersorak, kamu itu adalah milikku. Namun ketika kita mendengar suara daripada Tuhan, malaikat Tuhan, maka iblis akan merasa tersakiti dan meronta-ronta. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para martir kita tahu yang lebih mementingkan setia walaupun hilang nyawanya, yaitu yang tetap mempertahankan prinsip Injil. Hidup itu tidaklah lebih penting daripada kesetiaan. Maka di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 25. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 25. Silahkan salah seorang membaca. Apa yang dikatakan Yohanes pasal yang ke-12 ayat 25? Seolah ini adalah perlawanan dengan akal, tetapi dengan iman ini adalah sesuai. Silakan salah seorang. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 25. Yohanes pasal 12 ayat 25, beginilah bunyinya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini adalah ayat yang mendukung bahwa ketika kita menjaga hidup kita, mengorbankan kesetiaan, maka kita akan kehilangan nyawa. Namun ketika kita lebih mengandalkan kesetiaan, nyawa kita di dunia pun hilang, kita akan mendapatkan nyawa yang kekal di dalam kerajaan Tuhan. Kalau kita lebih mementingkan kesetiaan daripada nyawa kita, percayalah dan bersukacitalah, kita tidak akan kehilangan nyawa untuk selama-lamanya yang telah disediakan oleh Tuhan. Mari kita mengutamakan kesetiaan terhadap Yesus daripada menikmati kehidupan yang nyaman tanpa mengingat Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, setan dan iblis keluar surga turun ke bumi, dan kuasa daripada surga telah menjatuhkan iblis. Demikian juga ketika di bumi Tuhan Yesus Kristus sudah hadir dan datang untuk menyelamatkan kita. Kita juga sudah diselamatkan dan sudah menang. Kita punya pengakuan bahwasanya kita adalah milik Tuhan.
Nah, sekarang Bapak dan Ibu, iblis itu adalah pendakwa. Hei, kamu itu adalah milikku. Namun ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita adalah milik Tuhan, kita adalah kepunyaannya. Nah, tergantung kita mengikut siapa, kita milik siapa. Mari Bapak dan Ibu, kita ini milik Tuhan dan harus mengerjakan kerjaan surgawi di dalam dunia ini. Ya, kita hidup di dalam dunia ini bukanlah terbatas hanya memikirkan duniawi, tetapi kita adalah ciptaan surgawi yang juga harus melakukan, menjalani kehidupan ini dengan sifat-sifat surgawi. Apa itu sifat-sifat surgawi? Adanya kerendahan hati, adanya pengampunan, adanya kasih, adanya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dunia, tetapi hidup kita bersifat surgawi. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, malaikat Mikael, kalau dijelaskan di dalam ayat 7 sebelumnya, mengalahkan iblis dan jatuh, itu adalah gambaran juga Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut, sehingga kita memperoleh keselamatan. Marilah kita Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan kita, jangan kita tunduk kepada yang namanya iblis. Ya, memang sulit untuk menghindari daripada godaan iblis. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, namun kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan untuk mengalahkan kuasa iblis, maka percayalah, kita akan mendapat kemenangan. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran sendiri, diri kita sendiri, tak mampu kita mengalahkan kuasa iblis. Undanglah kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan sudah mengalahkan iblis, menjatuhkan iblis. Maka di dalam kehidupan ini, mari Bapak dan Ibu, kita juga tetap bertahan dan setia kepada suara Tuhan. Jangan pernah kita dikuasai oleh godaan iblis. Di surga kekuatan ilahi telah menang atas setan. Di dunia juga kuasa Tuhan telah menang melalui salibnya. Marilah kita senantiasa, Bapak dan Ibu, hidup di dalam kesetiaan. Hiduplah kita di dalam kesetiaan walaupun aku menderita. Hiduplah senantiasa setia di tengah himpitan ekonomi. Karena aku yakin dan percaya Tuhan pasti akan menyertaiku. Lebih baik aku kelaparan daripada aku meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Lebih baik aku kehausan daripada aku mengikuti jalan iblis. Maka bersukacitalah kita senantiasa jemaat, Bapak dan Ibu, saat ini ungkapkanlah sukacita. Walaupun pada saat ini seolah kita kalah dibuat oleh corona, kita diatur oleh cara kita yang terbatas, kita diatur banyak sendi-sendi kehidupan yang berpengaruh, seolah-olah kita kalah. Tapi yakin dan percayalah, ketika kita tetap setia dan bertahan di dalam Yesus Kristus, walau pergumulan apapun itu, kita akan mendapatkan kemenangan. Dan utamakan, andalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Andalkan selalu kuasa Tuhan untuk memenangkan setiap tantangan yang di dalam diri kita ini.
Kota Tarakan sudah menjalani masa PSBB dan saya dengar diperpanjang. Mari tetap semangat, mari tetap yakin jalan Tuhan dan kesetiaan kita tidak sia-sia. Dan tetap memuji nama Tuhan di setiap musibah yang terjadi tidaklah menjadi sia-sia. Di dalam doa kita setiap malam kita doakan supaya kita terlindungi, itu tidak sia-sia. Jangan pernah katakan sia-sia walaupun di tengah musibah kita menjalani. Jangan pernah katakan sia-sia kalau kita hidup di dalam Tuhan. Jangan pakai akal, jangan pakai pikiran kita saja untuk menilai kenyataan yang kita alami, tapi pakailah iman kita, karena kita akan dilihatkan bahwa ada kemenangan dan ada sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus juru selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Terimalah ya Tuhan segala doa dan pujian kami ini. Itulah yang senantiasa menjadi tanggung jawab kami dan menjadi sukacita ketika kami berdoa, ketika kami memuji-Mu, kami menemukan sukacita, kami menemukan damai. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan kami senantiasa untuk setia melakukan firman-Mu. Walaupun kami di dalam kesulitan, kami lebih mengutamakan setia kepada-Mu. Tuhan Bapa yang Maha Baik, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya mereka tetap memperoleh sukacita ibadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau juga ya Tuhan yang melindungi kami. Tetap ya Tuhan, tolong setiap umat-Mu yang di dalam kesulitan, baik di dalam perekonomian, baik di dalam pendidikan. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu memohon dan meminta kepada-Mu. Kami yakini dan percaya kami pasti dicukupkan oleh Tuhan. Kami tidak meragukan kuasa-Mu. Kami meragukan diri kami yang terkadang mengandalkan pikiran kami saja. Curahkan ya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu kepada diri kami, agar kami boleh melihat ya Tuhan dan menyaksikan di balik musibah yang kami alami, kami menemukan hikmat, kami menemukan kemenangan. Tuhan berkati setiap bangsa dan negara kami ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk memimpin dan menanggulangi dampak daripada virus COVID-19. Demikian juga para medis dan dokter yang telah menangani. Kiranya Tuhan yang senantiasa memakai mereka dan memberi kekuatan, agar mereka senantiasa ya Tuhan dapat kekuatan untuk bekerja dan menangani dan melayani para pasien.
Tuhan Bapa yang Maha Baik, kiranya kuatkan kami senantiasa untuk tetap mendengar suara-Mu. Goda-godaan yang menghampiri kami untuk jauh dan untuk melanggar firman-Mu seringkali terjadi. Ampunkan kami ya Tuhan. Kiranya untuk hari-hari kedepannya kami senantiasa lebih mendengar suara Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberkati seluruh umat-Mu yang percaya, terkhusus jemaat-Mu yang di tengah-tengah gereja ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang mengajar kita untuk senantiasa hidup di dalam kesetiaan meskipun badai pencobaan yang sedang menghimpit hidup kita pada saat ini. Untuk itu mari kita tetap memuji Tuhan dengan pujian, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Kita berdoa. Puji syukur Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus, yang melalui cinta kasih-Mu yang selalu menyertai kami di setiap perjalanan kehidupan kami. Kami percaya itu Tuhan, cinta kasih-Mu itu selalu menyertai kami. Makanya kami sampai saat hari ini di rumah-Mu ini bisa kami memuji memuliakan Allah. Begitu juga Tuhan saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang dalam jauh ataupun di tempat yang lain Tuhan, yang serta ikut untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan, cinta kasih-Mu selalu menyertai mereka. Tuhan, di dalam pergumulan saat sekarang ini, dunia Indonesia, begitu juga pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga. Engkau tahu Tuhan pergumulan, belum lagi Tuhan pergumulan keluarga atau perekonomian atau pribadi. Engkau tahu Tuhan masing-masing. Kami hanya berserah di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu untuk menyesuaikan, kami tidak mampu untuk menyelesaikan ini, tapi kami percaya dengan cinta kasih-Mu yang selalu menuntun kami agar kami tetap di jalan yang Kau sesuai kehendak itu. Tuhan, begitu juga saudara-saudara kami yang jauh Tuhan, yang menimpa atau yang berpisah dengan saudara-saudara masing-masing Tuhan. Engkau tahu Tuhan kerinduan mereka. Begitu juga kami juga Tuhan yang saat sekarang ini rindu bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam bait-Mu yang indah ini, bait-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan berikan jalan yang terbaik Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, kembali kami menyerahkan hidup kami di dalam perjalanan hidup kami yang akan kami lewati di hari-hari yang akan datang Tuhan. Kami menyerahkannya di dalam tangan pengasihan-Mu, agar segala tingkah laku atau perbuatan kami yang kami perbuat sesuai dengan yang Kau hendaki Tuhan. Kami hanya menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami Tuhan. Begitu juga Tuhan yang kami inginkan, Engkau sudah tahu Tuhan. Kami berserah di dalam tangan segala perbuatan kami yang kurang berkenan, yang kami perbuat. Mohon ampun Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, agar segala berkat yang akan mau kami terima tidak terhalang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah permohonan doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau mulia dan abadi. Amin. Puji Tuhan. Kembali kita bernyanyi dari pujian nomor 439 ayat 1 dengan 2 sambil memberikan persembahan.
Mari kita berdoa menyampaikan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan muna aman nami doho ina nami ruas mihuria. Apa lagi na doho tadi? Mantap.